Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabar teman-teman semua hari ini? Baik, Pak. Oke. Sehat. Hari ini kita meneruskan pembelajaran kita sebelumnya ya mengenai geologi teknik. Kalau kemarin kita sudah bicara pendahuluan, definisi geoteknik, kemudian mekanika tanah dan batuan. Hari ini kita belajar bagaimana proses manajemen resiko menggunakan geologi teknik. Bagi yang belum absensi, silahkan langsung foto saja QR-nya. Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Oke, kita mengulang sejenak ya mengenai tujuan pembelajaran kita. Jadi pada intinya perkuliahan geologi teknik ini adalah untuk memahami ya konsep dasar dari geologi teknik itu sendiri. Lebih lanjut, nanti kita akan belajar bagaimana menganalisis sifat keteknikan baik itu batuan maupun tanah. Selanjutnya, ilmu tersebut nanti bisa digunakan untuk apa? Melakukan evaluasi dan juga investigasi dari suatu proyek keteknikan tertentu. Bisa jadi jembatan, bisa jadi gedung, bisa jadi terowongan dan semacamnya. Itu saja tujuan perkuliahan kita. Nah, saya akan memulai perkuliahan ini dengan satu foto. Kira-kira kalau Anda melewati daerah seperti ini mau apa tidak? Enggak. Takut, Nah, ya, Pak. takut ya. Karena apa? Karena dia adalah suatu jalan yang melintasi suatu perbukitan terjal ya ini ya, yang rawan sekali terjadi yang namanya rockfall atau jatuhan batuan. Pertanyaan pertama ya tadi ya, apakah Anda mau lewat jalan ini? Tentu saja jawabannya tidak. Tapi apakah pertanyaannya hanya selesai sampai di situ saja? Ada pertanyaan kedua, apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita kontribusikan sebagai seorang geoscientist melihat fakta seperti ini? Oke. Nah, ada contoh berikutnya yaitu, ada yang tahu ini? Menara Pisa dibangun sekitar tahun 1600-an. Dan ternyata setelah dibangun, dia gedungnya itu miring. Ternyata setelah diinvestigasi itu disebabkan karena muka air tanahnya itu sangat dangkal, sehingga apa? Daya dukung dari tanahnya di sekitar sini tidak kuat untuk menanggung beban dari bangunan. Nah, ini salah satu contoh bagaimana nanti geologi teknik dipakai dalam konteksnya bangunan ya. Selanjutnya ada juga ini. Yang kedua adalah Vejen Dam atau bendungan Vejen di Eropa. Nah, ini suatu bendungan yang dibangun di antara dua bukit yang sangat besar. Akan tetapi setelah dibangun, daya dukung batuannya itu tidak kuat atau kurang, menyebabkan apa? Beton yang melapisi bendungan itu menjadi rusak dan akhirnya airnya sampai ke pemukiman warga di bawah, sehingga banyak sekali korban jiwa waktu itu. Nah, maksud saya menghadirkan foto-foto ini apa? Adalah untuk memberikan pengetahuan ya, terutama adalah mengenai geologi teknik. Jadi geologi teknik itu adalah ilmu yang kita gunakan ya, agar supaya seluruh faktor-faktor geologi yang ada di tempat rencana pembangunan itu semuanya sudah tercover atau terkalkulasi dengan baik, sehingga apa? Sehingga ketika dibangun nantinya tidak menimbulkan korban jiwa maupun material seperti ini. Nah, kalau kita bicara geologi teknik, itu adalah suatu ilmu yang tidak bisa berdiri secara sendirian. Utamanya kalau geologi teknik kita akan banyak berkolaborasi nantinya dengan teman-teman di civil engineering atau teknik sipil dan juga ilmu murni dari geologi. Selain itu, ilmu pendukung lainnya adalah bisa mekanika batuan dan juga mekanika tanah. Di geologi kita lebih banyak bicara mekanika batuan, sementara di sipil kita akan banyak berbicara mekanika tanahnya.
keempat ilmu inilah yang membangun pengetahuan engineering geologi atau geologi teknik. Oke, selanjutnya bagaimana Pak caranya analisis geologi teknik itu dilakukan? Ketika melakukan analisis geologi teknik, kita biasanya akan melakukan analisis geomorfologi, geologi struktur, stratigrafi, kemudian kondisi litologinya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah melakukan karakterisasi mineralogi. Sebagai contoh, pernah ada ya pembangunan jalan di daerah Grobogan sana yang dia diaspal terus tiap tahun, tapi ternyata rusak terus. Ternyata apa? Penyebabnya adalah faktor mineralogi. Dia banyak mengandung mineral-mineral lempung berupa smectite dan illite, yang mana dia secara fisika itu memiliki kemampuan untuk shrinkage dan juga swelling. Apa itu? Mengembang dan mengempis. Itulah yang menyebabkan artinya apa? Jalan di atasnya itu tidak stabil karena ketika kena panas dan ini dia akan mengembang dan mengempis. Oke. Selanjutnya ada penentuan parameter-parameter, misalnya adalah analisis stabilitas, dan yang keempat adalah perbaikan dan pemeliharaan kondisi lingkungan juga termasuk di dalam. Oke, penerapan manajemen risiko ini bisa di berbagai tempat ya. Salah satunya adalah pengembangan wilayah. Kita tahu negara kita ini sedang membangun yang dinamakan ibu kota Nusantara ya. Tentunya sebelum kita membangun pasti ada evaluasi-evaluasi yang dilakukan. Apakah pembangunan di tempat tersebut itu visible atau tidak? Bisa dilakukan atau tidak? Dari berbagai banyak faktor, mungkin dari litologinya, hidrogeologinya, dan semacamnya. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan keteknikan. Ini bisa berbagai macam bentuknya. Salah satunya mungkin yang ada di gambar ini, misalnya ada bendungan, kemudian penataan lereng di tambang, kemudian ada terowongan, dan semacamnya. Yang ketiga adalah pertambangan. Foto ketiga ini adalah aktivitas penambangan ya di daerah Kalimantan. Ini saya ambil. Ini merupakan tambang batu bara yang mana tugas orang-orang geologi teknik adalah mengatur bagaimana kelerengan dari setiap tambang ini supaya apa? Tidak terjadi longsor. Ya, supaya tidak terjadi longsor. Yang kita hitung adalah FS atau faktor keamanannya. Ketika dia di bawah satu berarti tidak aman, di atas satu bisa dianggap aman. Kemudian yang keempat yang pasti kita lakukan ya sebagai ahli geologi teknik adalah mitigasi bencana. Kita bermain quiz ya. Siap. Ya, mungkin ada dari kalian yang mau menjawab. Kira-kira dari gambar A, B sampai F ini yang paling aman yang mana menurut kalian? Kayaknya F nih. Tunjuk tangan dulu. Ya, Mas. Kayaknya F. Pak. F. Oh, F ini apa ya? Tanah tapi ada di suatu bidang miring ya Mas ya. Oh iya, maksudnya. Unconsolidated, jadinya dia rawan untuk terjadi longsor. Kemudian selanjutnya Pojok kanan atas apa sih? pojok kanan atas ini Ya, B ya. B. B. Ya. Kira-kira benar ada yang punya pendapat lain? Mbak Aceh? Sama B. B ya. Ya benar sekali. Jawabannya adalah B. Oh. Tepuk tangan untuk Mbak Upi. Kalau kita lihat ya gambar A ini ada diskontinuitas yang mengarah ke arah jalan ya, potongan jalan ini sangat berbahaya sekali. Kemudian gambar C ada suatu kekar yang dia belahannya itu mengarah ke arah jalan. Ada gravitasi sedikit dia bisa longsor. Sama dengan gambar E ini ada batuan yang menonjol ke arah luar. Ini rawan terjadi longsor. F tadi sudah dijelaskan. B ini adalah kemungkinan terjadinya rockfall atau jatuhan dari batuan karena dia sifatnya miring gitu ya, miring sehingga nanti ketika kena gaya gravitasi bisa terjadi longsor. Ya, yang benar adalah B karena dia diskontinuitasnya itu masuk ke dalam sehingga tidak membahayakan dari pengguna jalan yang ada. Ini ya, A lereng tidak stabil, B lereng stabil. Sementara yang lain C sampai F tidak stabil.
Oke, kalau kita bicara geologi teknik secara umum, ya, geologi teknik tidak hanya tadi digunakan untuk mitigasi bencana, tapi juga untuk manajemen resiko kita yang hidup di rural area atau area yang padat penduduk. Ini salah satunya dilakukan di daerah Amerika, saya agak lupa ya daerahnya. Tapi pada intinya peta ini dihasilkan dari 4 peta utama, yaitu satuan batuannya, bagaimana harus kita evaluasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana satuan dari tanahnya. Kemudian bagaimana yang ketiga adalah bagaimana kondisi kelerengannya. Dan peta-peta lain yang bisa mendukung. Keempat parameter ini kita overlay dan kita berikan nilai sehingga didapatkan output map ya, peta yang seperti ini. Daerah yang berwarna merah ini cenderung adalah daerah yang rawan terjadi longsor, sementara daerah yang berwarna biru ini adalah daerah yang aman terjadi longsor. Nah, apa fungsi dari peta ini? Banyak hal. Salah satunya yang terpenting adalah soal tata guna lahan. Jadi misalnya Anda stakeholder terkait kemudian ingin membangun fasilitas umum, Anda bisa letakkan fasilitas umum Anda itu di daerah-daerah yang tidak rawan longsor seperti itu. Oke, dari awal tadi sampai dengan sekarang, kira-kira apa benang merah yang bisa kita simpulkan? Mungkin ada yang mau menjawab? Ya, Mas Denis. Menurut saya kesimpulannya manajemen resiko dan geologi teknik itu menjadi satu wilayah keilmuan yang penting Pak, khususnya di bidang keteknikan dan pembangunan pertambangan tadi dijelaskan waduk dan lain-lain, agar jangan sampai pembangunan yang niatnya baik menjadi berbahaya bagi masyarakat. Terus tadi dijelaskan juga topografi wilayahnya yang biru yang direkomendasikan, kemudian nanti rawan longsor atau tidak. Bahkan tadi sempat dijelaskan juga hal-hal yang kita nilai ternyata itu karena RAB-nya atau karena uang, karena hal-hal lain, ternyata justru itu karena geologi tekniknya yang kurang. Misalnya ternyata di situ lahannya tidak atau sulit akses air, misalnya seperti itu. Jadi kita pikir oh nggak ada uang, oh ternyata uangnya ada tapi memang pemetaan wilayahnya mungkin seperti itu Pak, kesimpulan dari saya. Setuju semua ya? Jadi itulah salah satu pentingnya ilmu geologi. Jadi kita ketika ingin membuat rekayasa keteknikannya, pembangunan berbagai macam fasilitas, harus memperhatikan apa parameter-parameter geologi supaya apa mengurangi resiko-resiko yang mungkin terjadi. Misalnya tadi ada korban bencana alam, kemudian yang kedua adalah kerugian baik itu material maupun jiwa dan semacamnya. Nah, fungsi dari geologi teknik adalah apa? Memberikan keyakinan bahwa segala faktor geologi yang ada di daerah tersebut sudah terpetakan seperti itu. Nah, ini merupakan kesimpulan. Kemudian sekarang kita kuis sejenak ya. Silahkan Anda scan. Oke, sudah? Sudah Pak. Oke, setelah kuis, kemudian sekarang kita beralih ke tugas. Jadi tugas Anda diminta untuk mereview jurnal atau paper Q1 ya, Scopus. Kemudian nanti kalian review dan dijadikan PPT. Dan berikut ini adalah parameter penilaiannya. Ada penyajian, naskah presentasi, pemaparan dan sikap. Silahkan Anda kerjakan bersama kelompok Anda. Oke, untuk yang presentasi minggu depan kita undi ya. Ya Pak. Oke, ternyata kelompok 1. Silahkan kelompok 1 untuk segera mempersiapkan bahannya. Kemudian di minggu selanjutnya kita akan presentasi ya, dimulai dengan kelompok 1 dan kelompok 2 sebagai pembaras. Oke, itu hasil dari apa yang kita pelajari hari ini. Pada intinya adalah geologi teknik ternyata adalah suatu ilmu yang penting sekali ya, yang di dalamnya nanti kita bisa banyak belajar. Dan ketika Anda lulus nanti akan banyak menerapkan ilmu geologi teknik itu sendiri. Mau kalian nanti di pertambangan, mau di konstruksi, pasti tidak akan bisa lepas dari ilmu geologi teknik. Oke, begitu saja kuliah pada siang hari ini. Masih ada yang mau ditanyakan? Sudah ya, cukup ya. Kalau misalnya ada pertanyaan,
silahkan hubungi saya lewat WhatsApp atau email ya. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.